itu engkau kena cakap ini, tak ada macam itu. Ini bas haramtu zulma ala tak ada macam itu. Ala nafsi cukup. Tak ada kaifiatul ada di dalam hadisul qudsi, tidak ada. Itu perbezaan antara hadisul qudsi dan Al-Quran. Perbedaan yang pertama. Yang kedua, hurmatu riwayatihi bil makna. Al-Quran tidak boleh Anda meriwayatkan Al-Quran dengan maknanya, tidak boleh. Apa ya? Contohnya ya, Qul huwallahu ahad. Ini kan lafaz Al-Quran ya. Saya akan meriwayatkan qala ta'ala fi maknahu takallam innallaha wahid. Sama. Qul huwallahu ahad dan takallam innallaha wahid maknanya sama. Dan dengan kotak kita sebenarnya maknanya berbeza. Cuma secara global itu sama. Maknanya Allah itu satu. Saya tidak boleh mengatakan kama qala ta'ala fi makna. Tidak boleh. Qala Qul huwallahu ahad au kama qala ta'ala. Tak boleh macam itu. Au kama qala ta'ala. Di hadis boleh au kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Di dalam hadis Anda boleh meriwayatkan maknanya. Lafadznya Nabi boleh Anda tidak gunakan. Yang penting maknanya sama, berbeza dengan Al-Quran. Tak boleh. Kenapa? Karena yang membuat Al-Quran itu mukjizat selain maknanya juga lafadznya. Kalau lafadznya Anda ganti, Al-Quran sudah bukan mukjizat lagi. Karena itu terjemahan Al-Quran boleh Anda bawa tanpa wudu. Kenapa? Karena ini bukan Al-Quran terjemahan itu. Terjemahan adalah makna yang ditulis oleh orang, yang tulis orang-orang macam saya, macam Anda. Terjemahan Al-Quran bukan Al-Quran. Bahkan beberapa ustadz mengatakan itu bukan terjemahan Al-Quran. Siapa yang boleh menerjemahkan Al-Quran? Tak ada yang boleh itu. Ini hanya semacam apa? Pengenalan singkat tentang makna Al-Quran. Coba di dalam Melayu, Bismillahirrahmanirrahim, terjemahannya apa? Dengan nama Allah yang maha benar kan? Ar-Rahman itu maha pemurah. Apa itu makna pemurah? Macam jual beli murah macam itu. Apakah makna Ar-Rahman pemurah? Bukan. Cuma di dalam Melayu dikatakan bahwa pemurah itu untuk Anda agar mudah memahami Ar-Rahman saja. Tapi hakikatnya makna Ar-Rahman bukan pemurah. Karena itu pemurah itu bukan makna hakiki daripada Ar-Rahman. Susah untuk menerjemahkan Ar-Rahman. Diambil dari kata-kata rahmah. Dan Ar-Rahman lebih ablag daripada Ar-Rahim. Yang mana Ar-Rahim itu adalah sifatu fi'lin. War-Rahman adalah alam. Ini sesuatu yang ada, yang tidak bisa Anda ungkapkan dengan pemurah. Karena itu pemurah itu bukan Al-Quran. Kalau ada terjemah Al-Quran saja Anda boleh bawa tanpa wudu. Kenapa? Karena ini sudah bukan mukjizat lagi. Tafsir Al-Quran pun juga sama. Dia bukan Al-Quran. Karena itu boleh Anda bawa dengan wudu. Al-Quran tidak boleh diriwayatkan dengan makna. Kenapa? Dengan diriwayatkan dengan makna, akhirnya Al-Quran sendiri itu akan hilang. Karena daripada keistimewaan Al-Quran, lafadznya sendiri diturunkan direct daripada Allah. Oke? Berbeza dengan hadis qudsi. Anda boleh meriwayatkan hadis qudsi dengan makna. Karena meriwayatkan hadis qudsi dengan makna, dengan lafadz yang Anda yang penting maknanya sama. Rasul pun meriwayatkan lafadz, meriwayatkan maknanya dari Allah, maknanya daripada Rasul sendiri, lafadznya daripada Rasul sendiri. Anda boleh rubah lafadz itu dengan catatannya. Para ulama mengatakan diperbolehkan meriwayatkan hadis dengan makna dengan dua syarat. Orangnya ini tahu akidah,
Yang kedua, dia ini tahu lugah. Sekiranya lafaz yang dia gunakan itu tidak mengubah makna yang Rasul inginkan. Imam Muslim di beberapa hadis intaha bimakna, intaha mukhtasaran. Tidak apa-apa seperti itu di dalam ilmu hadis, tapi syaratnya berat. Anda kena tahu akidah dan Anda kena tahu ilmu lugah. Sekiranya riwayat Anda, lafaz Anda tidak mengurangi atau merubah atau menambahi apa yang Rasulullah inginkan. Yang nomor 3, bukan lil muhdits. Ya, ini orang muhadis tak boleh sentuh Al-Quran enggak? Tak ada yang nak jadi muhadis tuan. Maknanya hurmatu masihi lil muhdits. Orang yang berhadas kecil atau berhadas besar tidak boleh menyentuh Al-Quran, tapi menyentuh hadis qudsi boleh. Boleh. Sudah saya katakan, hadis qudsi atau hadis biasa itu bukan mukjizat. Karena itu dalam keadaan Anda batal wudu atau mempunyai hadas besar, Anda boleh menyentuh hadis. Oh, saya nak bawa kitab Sahih Bukhari dalam keadaan hadas. Boleh apa tidak? Boleh, cuma tak ada adab. Cuma tak ada adab. Boleh tak saya membaca Sahih Bukhari dalam keadaan saya tak punya wudu? Boleh, tapi Anda tak ada adab. Wudu dulu baru baca. Di situ akan ada berkah, di situ Anda akan memiliki adab ketika berhubungan dengan para ulama. Wa hurmatu tilawatihi lil junubi wa nahwi. Dan haram orang yang junub membaca Al-Quran. Orang wanita yang sedang menstruasi haram membaca Al-Quran. Tapi orang junub membaca hadis qudsi boleh? Boleh. Orang yang perempuan yang sedang menstruasi membaca hadis qudsi boleh? Boleh. Al-Quran tak boleh. Itu perbezaan antara hadis qudsi dan Al-Quran. Hurmatu tilawatihi lil junubi wa nahwihi. Junub dan yang seperti junub. Apa sih seperti junub itu? Apa? Yang seperti junub. Ada saya tengok. Negara mana dekatnya USA? Jawabannya dia USB. USB. Apa yang seperti junub? Yang seperti junub adalah orang yang haid. Itu seperti junub. Ta'ayyunuhu fi shalah. Al-Quran itu yang boleh dibaca di sholat hanya Al-Quran. Hadis qudsi tak boleh dibaca di sholat. Waladhdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibadi, inni haramtu dzulma. Batal sholatnya. Dari awal sudah batal. Kenapa? Karena yang boleh dibaca di dalam Al-Quran hanya Al-Quran. Yang boleh dibaca dalam sholat hanya Al-Quran. Hadis qudsi, hadis apapun tidak boleh dibaca di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena Allah mengatakan di dalam Al-Quran, faqra'u ma tayassara minal Quran, mus minal hadis, tapi minal Quran. Sudah ini. Kenapa Habib? Kenapa tak boleh? Bukankah ini juga hadis yang diriwayatkan Rasul daripada Allah Subhanahu wa taala? Yo, saya tak tahu kenapa sebabnya. Kenapa kok Al-Quran boleh, hadis qudsi tak boleh? Ya saya tak tahu. Ini adalah agamanya Allah. Allah nak letak macam ini. Saya tak bisa tanya, kenapa Allah engkau letak macam ini? Tuhannya engkau aku. Tuhannya engkau atau aku. Hal-hal semacam ini namanya umurun ta'budiyah. Umurun ta'budiyah. Hal-hal yang memang kita kena menghamba. Kita tak boleh tanya sebabnya. Kenapa duhur itu 4 rakaat? Kenapa tak 3? Nak 4 rakaat, tak ya sholat. Tak ya sholat. Kenapa? Ya sudah, ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya kenapa? Wallahu a'lam. Kadang-kala sebabnya ada, tapi kita tak boleh faham. Dibilang li umurin khafiyah. Sekarang sebab-sebab itu UIA sedang perhatikan itu. Sekarang ini di UIA sedang banyak orang buat tesis maqasidus syariah, yaitu sebab-sebab adanya syariah. Itu namanya maqasidus
syariah. Apa maqasid sholat duhur 4 rakaat? Wallahu a'lam. Itu namanya maqasid ta'abudiyah. Maqasid apa? Ta'abudiyah. Kita tak tahu apa sebabnya 4 rakaat, tak tahu. Kenapa tawaf 7? Kenapa Ramyul Jamrah itu 7? Tak ada yang tahu. Itu perintahnya Allah seperti itu. Kita cuma kena kita cuma kena buat. Kenapa kita cuma kena buat? Karena kita adalah hambanya Allah. Oke? Tasmiyatuhu Qur'anan. Yang nomor 5, tasmiyatuhu Qur'anan. Nama Quran khususiyah. Kita tak boleh panggil hadis qudsi itu Quran. Namanya hadis qudsi, bukan Quran. Kita nak panggil. Di dalam Quran dikatakan, ya ibadi ini haram. Pernah baca Quran kan? Cari dimanapun tak ada dalam Al-Quran, ya ibadi ini haram dzulma. Yang ada di dalam hadis qudsi. Jangan Anda ini merancaukan hadis qudsi, Anda kena bilang hadis qudsi, hadis nabawi Anda kena bilang hadis nabawi, Al-Quran kena Anda bilang Al-Quran. Kalau tak macam itu, nanti banyak hal itu akan tercampur. Ayo, at-ta'abbud. Silakan. At-ta'abbud bi qira'atihi wa kullu harfin minhu bi 'ashri hasanat. Ayo, ini adalah khususiyah Al-Quran. At-ta'abbud bi qira'atihi. Anda ketika membaca Al-Quran, walaupun Anda tak paham maknanya, Anda dihitung ibadah. Ini tak ada ya, ini apa ya? Ini Anda kena paham ya. Lafaz apapun, Anda tidak diberi pahala ketika Anda membaca itu, karena membaca lafaznya, kecuali Al-Quran. Hadis Nabi itu masih khilaf. Apakah Anda membaca hadis Nabi mendapat pahala? Itu khilaf. Kelihatannya Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki ikut pendapat yang mengatakan hanya membaca tak mendapat pahala. Anda kena paham. Apalagi lafaz-lafaz selain Nabi. Saya karang kitab. Anda nak ta'abbud, Anda nak mendapat pahala dengan qiraah kitab saya, Anda tak akan mendapat pahala. Kecuali Anda memahami dan Anda menggunakan makna yang Anda pahami daripada kitab saya, kitab-kitab ulama yang lain untuk menolong Islam, baru Anda diberi pahala. Al-Quran Anda tak payah paham, Anda baca sudah mendapat pahala. Jangankan baca, Anda lihat sudah mendapat pahala. Ya memang beza, ini adalah kalamullah. Bukan hanya mendapat pahala, pahalanya itu setiap huruf 10 kali. Hadis qudsi tak macam itu. Ada khilaf di dalam lafadznya itu ada pahala apa tidak. Dan kalau ada pun tidak semasif Al-Quran. Al-Quran ini sangat masif. Ini minimum 10, 1 dikali 10 itu paling minimum saja. Maksimum itu sampai 100. Bila itu? Kalau Anda membaca Al-Quran dalam keadaan sholat. Kalau Anda duduk di rumah ya, Anda baca Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, itu setiap 1, 10. Tapi kalau Anda sholat, Anda baca Al-Quran dalam keadaan Anda sholat 100 tiap huruf. Ini hanya kadar minimum saja. Kadar apa? Minimum saja. Nomor 7. Tabi'an tasmiyatul jumlati minhu ayat wa tasmiyatu miqdari makhsusin min ayati surah. Dibilang di dalam Al-Quran kadar tertentu dinamakan ayat. Ayat ini kalau banyak akan membentuk surat. Kan surat An-Nas berapa ayat? Apa itu kan? Al-Ikhlas berapa ayat? Apakah ada di dalam hadis macam itu? Hadis ayat yang keberapa?
tak ada. Kumpulan hadis, surat, tak ada. Yang ada kumpulan hadis itu kalau tidak jami', musnad, macam itu kan? Jami', musnad, sunan, macam itu. Tapi tidak ada dikatakan kumpulan hadis ini namanya surat. Tak ada macam itu. Istilah ayat, surat, kalau ditarik ada lagi namanya makro. Apalagi adanya namanya di sini? Juz, juzuk. Juzuk pun tak, dia tak khusus untuk Al-Quran. Karena kitab pun juga ada. Ini juz berapa? Gitu kan? Juzuk 1, juzuk 2, juzuk 3. Tapi surat, ayat itu hanya khusus untuk Al-Quran. Selain dua ini istilahnya mustarok. Makro itu istilah yang khusus untuk dipakai orang-orang keturunan. Makro namanya. Karena mereka banyak yang hufat, jadi ada istilah khusus untuk mempermudah budak-budak tahfidz untuk menghafal Al-Quran. Yang terakhir, lafzuhu wa ma'nahu min indillah. Lafzuhu wa ma'nahu min indillah. Lafaz dan maknanya daripada Allah, Al-Quran. Berbeza dengan hadis qudsi, lafaznya daripada Rasul, maknanya daripada Allah. Biwahyin jaliyin bil ittifaq, dengan wahyu yang jali. Maknanya wahyunya itu jelas. Tak ada Al-Quran turun lewat mimpi, tak ada. Wallahu a'lam, saya tak pernah dengar Al-Quran turun lewat mimpi. Hadis ada, hadis qudsi ada. Al-Quran tak ada, biwahyin jali. Macam-macam bentuknya tuh, wahyu yang jali itu bentuknya macam-macam. Dibilang, guru saya mengatakan wahyu yang paling berat turun kepada Rasulullah SAW itu dalam bentuk macam lonceng. Jadi ketika Jibril turun, Rasul macam ada suara yang sangat apa? Yang sangat keras. Dulu ketika Rasul SAW diterpa pasal hadisul ifk, banyak yang memfitnah Sayyidah Aisyah berbuat tak senonoh. Sayyidah Aisyah tak takut, saya tak berbuat apa-apa. Rasulullah diam. Tak lama ketika musim dingin, Rasulullah dan Sayyidah Aisyah di rumah. Musim dingin ini, tiba-tiba Rasulullah macam pucat, berkeringat. Ada yang pernah di Arab di sini? Ada ya? Musim dingin itu saya kan juga di Jordan lama, salju itu mungkin 9 di bawah 0. Bayangkan, tak ada apa-apa, tak ada apa itu namanya heater, berkeringat. Rasul berkeringat, dibilang karena berkeringat, keringatnya itu katanya Sayyidah Aisyah saking karena terlampau bersih sampai macam mutiara yang jatuh, menunjukkan bahwasanya turunnya wahyu itu berat. Manusia biasa tak akan mampu. Ini Rasul, Nabi, dia akan mampu. Karena memang apa ya, hardware-nya Rasul tak macam hardware kita. Kenapa? Agar mampu untuk menerima wahyu, mampu tengok Jibril, mampu menerima wahyu. Ketika turun, bilang seperti lonceng. Kita tak boleh dengar, Rasul boleh dengar. Ada macam-macam. Tapi yang paling yang paling berat adalah turunnya wahyu semacam lonceng. Saya tak tahu macam mana. Itu juga seperti kanakus. Dan itu jelas, itu memang benar-benar malaikat Jibril yang turun. Tak ada wahyunya itu tak jelas, Rasul hanya samar-samar, tertidur, terus tak ada macam itu. Al-Quran, khusus Al-Quran, kena wahyun jali, wahyu yang jelas. Benar-benar malaikat Jibril datang kepada Rasul SAW, menurunkan ayat dan Rasul kena hafal. Baru malaikat Jibril balik lagi. Macam itu. Yakni tak ada yang ini saja kira Quran, tak ada macam itu.
Ketika diturunkan, malaikat Jibril cakap, ini adalah Quran. Ayat ini engkau kena letak di sini. Rasulullah hafal, malaikat Jibril pergi. Seperti itu. Bikhilafil hadis, falaisat lahu hadis. Berbeda dengan hadis. Kadangkala wahyunya itu tak jali. Kadangkala orang datang mirip Yahya Al-Gilabi, ternyata malaikat Jibril. Kadangkala orang datang handsome, rambutnya bagus, cakap pasal agama. Rasul cakap, engkau tahu ini siapa? Ini adalah Jibril. Kadangkala Rasul tidur bermimpi, atau sahabat bermimpi oleh Rasulullah di konfirm. Itu hadis. Al-Quran tak macam itu. Bukan sahabat bermimpi, ya Rasulullah aku dapat ayat ini. Oh iya, itu adalah Al-Quran. Tak ada macam itu. Semuanya biwahyin apa? Jali, dengan wahyu yang jelas. Sampai sini ada yang tanya? Saya teruskan Anwa Ulumil Hadis, tapi macam sudah pukul 10.30. Tak terasa kan? Sudah? Kita akhiri sampai sini insyaallah. Pertemuan akan datang kita akan masuk ke Anwa'u Ulumil Hadis wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.